Yang pertama itu adalah latar belakang. Newcastle disease, coccidiosis, dan cholesepticemia itu merupakan penyakit infeksi yang sering ditemukan pada ayam broiler dan juga berperan besar dalam menurunkan performa produksi. Ketiga penyakit ini dapat terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk kondisi klinis dari si ayam, sehingga menyebabkan peningkatan angka kematian dan kerugian ekonomi yang tinggi di peternakan itu sendiri. Epidemiologi dari kasus itu. Ayam yang diamatinya itu berumur 28 hari dengan jumlah populasi sekitar 24.000 ekor. Penyakit ini muncul pada periode menjelang panen sehingga berpotensi meningkatkan kerugian produksi peternakan itu. Nah, sekarang kita masuk ke data epidemiologi. Tapi kita harus tahu dulu nih apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola, distribusi, dan faktor penyebab atau bisa disebut dengan determinan kejadian penyakit atau masalah kesehatan pada populasi, serta penerapannya untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan berikut. Nah, kita masuk ke data epidemiologi. Di sini saya mengambil contoh dari jurnalnya Setiawan 2025. Di sini hasil pengamatannya di peternakan ayam broiler sistem closed house yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, di sini diperoleh angka mobilitas sebesar 2,6% dan mortalitasnya sebesar 1,8%. Nah, ada juga case fatality rate atau CFR tercatat tinggi, yaitu 71%. Nah, tingginya CFR ini menunjukkan bahwa infeksi yang terjadi bersifat berat dan dipengaruhi oleh adanya infeksi multipatogen. Agen penyebab. Nah, penyakit Newcastle disease atau biasa kita sebut ND disebabkan oleh avian paramisovirus serotype 1 yang berasal dari genus Avulavirus famili Paramisoviridae. Penularan penyakit ND terjadi secara inhalasi melalui udara tercemar di mana virus dari unggas sakit menyebar ke unggas sehat yang ada di sekitarnya, dan dapat pula melalui bangkai penderita atau secara tidak langsung melalui daging yang tercemar virus. Beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya kasus ND antara lain masalah manajemen peternakan, kualitas vaksin, serta variasi petotype virus yang beredar di lapangan. Selanjutnya adalah pathogenesis Newcastle disease. Virus ini masuk ke dalam tubuh ayam melalui saluran pernafasan atau pencernaan. Virus kemudian bereplikasi dan menyebar secara sistemik ke berbagai organ. Proses ini menyebabkan kerusakan jaringan, pendarahan, serta gangguan pada sistem pernapasan, pencernaan, dan saraf. Infeksi virus ini juga menurunkan daya tubuh ayam sehingga mempermudah terjadinya infeksi sekunder. Selanjutnya, patogenesis coccidiosis dan cholesepticemia. Protozoa Eimeria berkembang di dalam sel epitel usus dan sekum yang menyebabkan kerusakan mukosa, pendarahan, serta gangguan penyerapan nutrisi. Kondisi ini menyebabkan ayam menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi lain. Selain itu, terdapat juga bakteri E. coli yang masuk melalui saluran pernafasan atau pencernaan. Kemudian, E. coli menyebar melalui aliran darah dan menyebabkan cholesepticemia. Kombinasi ketiga agen ini memperparah kondisi klinis ayam. Pencegahan penyakit pada ayam itu sangat penting karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, cara pertama adalah vaksin rutin, terutama vaksin Newcastle disease sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, jaga kebersihan kandang, mulai dari liter tempat pakan dan minum yang harus selalu bersih. Yang ketiga, terapkan biosecurity, seperti membatasi orang luar yang masuk ke dalam kandang dan membersihkan alas kaki sebelum masuk. Yang terakhir, beri pakan yang berkualitas dan cukup nutrisinya karena ayam yang sehat lebih tahan terhadap penyakit. Dengan pencegahan yang baik, ayam bisa tumbuh optimal dan produktivitasnya tetap terjaga. Newcastle disease atau ND tidak memiliki pengobatan spesifik, sehingga penanganannya bersifat suportif. Coccidiosis dapat ditangani dengan pemberian obat anti-coccidial, sedangkan cholesepticemia ditangani dengan antibiotik sesuai dengan hasil uji kepekaan. Terapi tambahan berupa vitamin dan elektrolit dapat diberikan untuk membantu pemulihan kondisi ayam.
Infeksi bersamaan Newcastle disease, koksidiosis, dan cholesepticemia dapat menyebabkan peningkatan keparahan penyakit pada ayam broiler. Pengendalian yang efektif memerlukan deteksi dini, penerapan biosecurity yang baik, serta program vaksinasi yang tepat. Upaya pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan kerugian di peternakan ayam broiler.